Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat semua kan? Mudah-mudahan ya kita selalu sehat dalam perlindungannya. Terima kasih sudah mampir di lapak channel Tradisi Bertutur. Kita terusin tentang kisah Pak Tik ya, seorang penyair tua yang memiliki karya begitu luar biasa. Nama aslinya Sutikno Wiratno Sigit, yang dikenal dalam karya-karyanya Sutikno WS. Tapi kami biasa memanggilnya Pak Tik. Setiap kami diskusi dengan beliau di kantornya ya, di ruangan beliau itu kerap memberi saya 2 atau 3 buku karya sastra. Buku-buku sastra lama maupun yang terbaru. Beliau menanyakan berapa hari buku itu bisa dibaca. Kemudian setelah dibaca, beliau minta saya untuk mereview karya itu, kemudian kami mendiskusikan bersama. Dari situlah saya banyak mendapat pelajaran sastra dan begitu banyak ilmu-ilmu yang diberikan, terutama tentang kesastraan, karya-karya puisi, novel, dan sebagainya. Ketika saya diajak ke rumahnya itu, beliau juga memberi saya puisi-puisi hasil karya beliau. Ketika membacanya, terutama karya kumpulan puisi Pak Tik ya, saya tuh serasa menikmati simfoni yang kaya sekali akan irama, melodius, tapi sekaligus membawa arus tragis, getir dalam keindahan prosa dan ungkapan puitis yang mendobrak ruang hati. Puisinya memabukkan, tapi setelah itu menarik saya agar waras kembali. Dalam puisi Pak Tik, banyak sekali ungkapan puitis dari pulisan alam raya, bunga-bunga beraneka warna, dan lainnya. Terutama kumpulan puisi Pak Tik dalam Nyanyian Dalam Kelam. Ya, puisi Nyanyian Dalam Kelam ini menjadi satu karya besar beliau sebagai kumpulan puisi yang sangat nikmat dibaca. Bagi pecinta sastra, karya Pak Tik itu patut kita miliki. Tidak pandang ya ideologinya, apakah kalian anti lekra atau justru penggemar lekra. Karya itu tidak sama sekali tidak ada kaitan dengan hal itu. Justru disitulah banyak keindahan kata dan maknanya dalam menggambarkan sesuatu yang begitu syahdu. Terkadang saya membacanya dengan nada dada terasa sesak. Kadang-kadang tidak bisa menahan decak kekaguman. Alasannya, puisi beliau begitu memukau perasaan. Saya juga heran, kenapa ya puisi itu kok bisa menggedor perasaan manusia begitu hebatnya, menggetarkannya. Saya tidak sanggup menjawab pertanyaan itu. Mungkin kalian yang akan menjawabnya kalau sempat membaca sajak-sajak karya Pak Tik. Heran, bagaimana bisa membuat karya seindah itu? Padahal saat di dalam penjara, Pak Tik tidak diberi fasilitas apa-apa. Justru beliau meminta mana istrinya jarum dan benang. Ternyata itu untuk menulis di celana rombengnya, celana tuanya yang sayang sekali celana itu hilang. Tapi beliau mengaku beberapa masih dalam ingatannya. Karena itu mungkin ya, di dalam bui pun beliau mampu melahirkan karya-karya yang begitu memukau. Padahal dalam penjara begitu naif, begitu sengsara. Pak Tik berkisah, gimana mau enak saat di Pulau Buru. Tiap malam hari lampu wajib dimatikan pada jam 8. Dalam kondisi itu sulit bagi para tahanan untuk menulis. Selain tidak ada waktu, para tahanan juga tidak memiliki fasilitas. Tapi meski begitu, Pak Tik mampu melahirkan karya yang aduhai indahnya. Serupa dengan salah satu kerabatnya, yaitu Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur juga ikut dibui di Pulau Buru bersama Pak Tik. Pak Tik bercerita saat itu Pak Pram, yaitu nama akrab ya, nama sapaan Pramudia Anantatur, meminta alat tulis untuk karyanya.
ketika ada kunjungan seorang Panglima Kopkamtib Jenderal Sumitro datang ke Pulau Buru. Jenderal Sumitro menanyakan kebutuhan yang diingini oleh Pak Pram. Saat itu Pramudia Anantatur, kata Pak Tik, meminta kelengkapan menulis. Pak Pram meminta mesin tik dan alat tulis menulis, tapi permintaan itu dipenuhi Jenderal Sumitro, kata Pak Tik. Pak Pram masih menurut kisah Pak Tik, akhirnya mendapat fasilitas yang diminta dan mendapat perlakuan khusus dibanding ribuan tahanan politik lainnya. Tahanan politik dan tahanan campuran ya, pokoknya tahanan ketika di Pulau Buru itu. Beliau bahkan menilai Pak Pram itu sebagai pelopor untuk historical novel bergenre khas, lantaran berusaha menggambarkan masyarakat sebagai totalitas, bukan fragmen, kata Pak Tik. Pantas saja Pak Pram menelurkan karya besar bertajuk Tetralogi Pulau Buru. Tetralogi Pulau Buru atau Tetralogi Bumi Manusia dikenal untuk 4 novel karya Pramudia Anantatur. Saat itu kalau nggak salah terbitnya tahun 1988, kisaran tahun itu. Tapi kemudian buku itu, novel itu sempat dilarang peredarannya oleh Jaksa Agung Indonesia selama beberapa masa. Tetralogi Buru itu mengungkapkan sejarah keterbentukan nasionalisme di awal kebangkitan nasional. Mengisah atas nama seorang Tirto Adi Surjo yang digambarkan sebagai sosok Mingke. Banyak kisah-kisah Pak Tik yang begitu menarik, terutama bagaimana beliau ketika di penjara di Pulau Buru bersama tahanan lainnya, tapi tidak mematahkan semangat untuk berkarya. Itu yang membuat saya kagum, bahkan seringkali malu. Seringkali orang-orang terdahulu emang sangat total dalam berkarya. Bahkan buah pemikirannya dikenang dan masih terus digunakan hingga memberi banyak manfaat untuk masyarakat. Meski sang pemilik karya telah tiada. Luar biasa. Sebaliknya kita di era-era yang serba dimanjakan, yang serba ada, justru begitu mandul dalam membuat karya. Andai pun melahirkan sebuah karya, jauh berbeda kualitasnya dibanding karya orang-orang terdahulu. Kenapa ya? Saya suka bingung. Apakah karena tirakat yang kurang, usaha? Itu juga sama dengan lagu ya. Coba Anda bandingkan, coba kamu bandingkan lagu ya, misalkan lagu-lagu zaman dulu sama lagu sekarang. Lagu zaman dulu tuh seolah abadi. Misal kayak lagu-lagu Dewa, Iwan Fals, dan sebagainya ya. Itu sudah berapa dekade gitu kan, tapi tetap masih banyak orang yang menyukainya. Terlebih lagi karya-karya puisi, cerpen atau novel yang dibuat para penyair terdahulu. Mudah-mudahan pada akhirnya kelak akan tumbuh sastrawan muda Indonesia ya, yang mampu mengikuti jejak para pendahulunya. Amin. Demikian teman-teman, kurang lebih begitu. Mohon maaf kalau ada salah kata, khilaf, salah ucap, dan tetap terus kunjungi channel kita di Tradisi Bertutur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.